Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, kali ini tuh saya mau share, dan di sini tuh saya mau masak-masak dulu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah sore ya, tapi walaupun sore hari tetap saya itu harus masak. Jadi untuk saat ini tuh masak-masaknya itu nggak tentu ya teman-teman, nggak seperti kemarin-kemarin sebelum punya Dede Afiah. Dan kalau kemarin-kemarin mah itu tuh masaknya nentu, biasanya waktunya itu pagi hari atau siang hari. Nah kali ini mah setelah punya Dede Afiah itu tuh sesempatnya aja ya teman-teman. Yang penting ada teman buat nasi, buat makan saya dan juga keluarga saya. Nah ini tuh sempatnya sore hari ya teman-teman, karena Dede Afiah sekarang udah ada yang megang, yaitu abang besarnya ya teman-teman, yaitu Kakak Ridwan. Jadi sekarang tuh dia lagi dipegang abangnya, jadi mumpung anteng saya gercep untuk masak dulu. Dan untuk sekarang ini masaknya yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Nah di sini tuh ada kol ya banyak, dikarenakan kemarin tuh kan dikasih sama ibu mertua ya, masya Allah tabarakallah. Dan untuk kol-kolnya itu benar-benar gede-gede banget, sedangkan kan kalau beli mah itu tuh 2.000 rupiah itu sedikit banget gitu ya. Jadi alhamdulillahnya itu nggak terlalu segala beli ya teman-teman. Nah di sini untuk kolnya sudah selesai saya iris-iris, dan untuk sampahannya udah saya buang ya teman-teman ke kolam. Nah di sini dilanjut lagi, saya mau mentek-mentekin dulu cabai rawit yang saya beli dari Kang Sayur ya teman-teman, karena untuk stok di kulkas cabai rawitnya itu udah lama habis, karena kemarin tuh beli cabai rawitnya kurang ya teman-teman. Nanti kalau pergi ke pasar lagi untuk beli cabai rawit itu tuh harus dibanyakin, karena kemarin tuh stok seperempat apa segimana ya, lupa lagi tuh, itu tuh kurang ya. Jadi nanti kalau mau belanja mah harus dilebihin dari yang kemarin. Nah di sini untuk ngiris-ngiris bawang putih, bawang merah, tomat udah selesai ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau manasin minyak untuk numis bawang merah, bawang putih dan juga tomatnya. Oke, untuk minyaknya udah panas nih teman-teman, langsung aja nih saya mau tumis baput, bamer dan juga tomatnya ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kalau numis-numis wajib minyaknya itu harus panas dulu biar cepat matangnya ya. Apalagi kalau udah diburu-buru itu tuh benar-benar membantu banget menurut saya kalau minyak udah benar-benar panas. Nah teman-teman, ini tuh ditumis langsung ya untuk bawang merah, bawang putihnya, dan untuk telonannya langsung aja saya cuci karena nanti nggak dipakai lagi ya. Kalau udah bersih mah nanti tinggal pakai itu tuh enakan. Nah di sini untuk tumisannya udah harum nih teman-teman, langsung aja saya cemplungin untuk kolnya. Dan di sini tuh kolnya agak banyakan ya kelihatannya, karena nanti kalau sayuran seperti ini tuh melembek ya teman-teman, jadi layu gitu, dan alhasil sesuai pas dengan yang kita inginkan untuk takarannya. Dan di sini diaduk-aduk dulu teman-teman sampai layu dan dikasih air sedikit ya. Dan setelah ini saya tambahkan mie teman-teman, karena saya beli mie rebus seperti ini ya, tapi mau dibikin mie goreng aja. Dan untuk mie rebusnya itu saya beli 2 ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin mie goreng jarang banget saya itu pakai mie telur ya teman-teman. Mendingan pakai mie rebus kayak gini aja yang udah ada bumbunya. Itu tuh menurut saya enak ya, daripada mie telur itu tuh harus bikin bumbunya lagi menurut saya, dan jauh lebih ribet. Tapi kembali ke sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Untuk mie telur pun saya suka pakai, tapi jarang banget gitu ya teman-teman. Palingan kalau mau aja ya teman-teman. Ya daripada bikin mie gorengnya itu agak gimana gitu ya, lebih baik saya pakai mie rebus aja. Menurut saya itu tuh jauh lebih enak dan juga jauh lebih praktis. Dan untuk bumbu mie-nya saya masukkan aja ya teman-teman. Kalau nanti kurang misalnya nih, saya tinggal tambahkan sedikit gitu ya. Dan untuk rasanya itu menurut saya udah pas teman-teman. Kalau sebanyak ini menurut teman-teman semua dibikin apa ya enaknya. Dan itu saya separuh udah bikin mie goreng. Nantinya itu pengen deh direbus buat lalapan gitu teman-teman. Dan nantinya buat bikin apa gitu ya. Karena kalau terlalu banyak mah juga agak bingung teman-teman, takutnya itu agak busuk atau gimana. Tapi insya Allah karena ada kulkas, asal penyimpanannya baik, insya Allah kolnya itu kuat ya teman-teman. Nah kemarin tuh saya ngambil 2, nggak dibagi 2, misalnya 2,5 kolnya gitu ya teman-teman, kan mamah 3 saya 2, karena saya tuh punya stok lagi teman-teman, masih punya stok yang kemarin kolnya, dan itu tuh masih bagus, jadi kasih aja semuanya sama mamah yang 3-3-nya ya teman-teman.
Nah untuk sisaan yang kemarin itu tuh alhamdulillah masih bagus kolnya juga ya teman-teman, karena mungkin penyimpanannya alhamdulillah aman ya. Nah untuk mie gorengnya udah matang nih teman-teman, langsung aja saya salin di wadah. Dan untuk wajannya saya mau cuci dulu ya teman-teman, karena mau pakai wajan yang ini lagi. Dan di sini tuh saya mau bikin sambal ya teman-teman, masya Allah. Dan kali ini tuh menunya benar-benar sederhana banget ya teman-teman, hanya 2 menu aja, yaitu menu mie goreng dan juga mie sambal. Tapi walaupun seperti ini alhamdulillah nikmat banget ya bagi keluarga saya. Nah ini untuk bumbunya saya itu pakai garam, micin dan juga gula pasir, dan saya udah tambahin terasi ya teman-teman. Nah seperti biasa kalau cabai rawit dan juga tomatnya udah mateng digoreng seperti ini, langsung aja nih saya ulek di wajannya sekalian biar nggak repot gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi mood itu tuh saya suka alihkan ke cobek ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk sambalnya udah halus mulus nih teman-teman, langsung aja saya nyalain kompornya lagi agar airnya itu agak menyurut ya teman-teman, karena kalau bikin mie, tapi sambal goreng seperti ini tuh harus agak menyurut gitu airnya biar awet ya. Nah ini tuh untuk wadahnya saya pakai mangkok melamin yang kemarin saya beli ya teman-teman, masya Allah ini tuh berguna banget. Dan untuk sambal segini tuh penuh ya, dan alhamdulillah sambalnya tuh nggak terlalu pedas ya teman-teman. Oke alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada mie goreng dan juga sambal goreng, masya Allah tabarakallah. Untuk lalapannya tinggal beli timun aja ya teman-teman. Oke di sini setelah selesai masak, yang pastinya itu saya mau beres-beres dan juga bersih-bersih dapur ya, biar tetap rapi dan juga bersih. Tapi nggak bisa gitu sih kalau ada Pak suami mah, kadang-kadang udah bersih tuh pembalatak lagi gitu ya. Apalagi Pak suami itu suka banget dengan bikin gorengan seperti deblo gitu ya, bakwan. Itu tuh benar-benar Pak suami eksperimen banget lah kalau masak-masak seperti itu ya. Walaupun masaknya itu cuma satu jenis, tapi masya Allah itu perabotannya keluar semua deh kayaknya. Dan bagian yang ngeberesin bagian saya teman-teman. Ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, itu tuh resiko ya kalau udah berkeluarga. Jadi yang pastinya itu nggak bisa awet seharian seperti ini. Dan kalau ngasih tahu mah udah ya teman-teman, ngasih tahu misalnya nih ke Pak suami, nanti ini kan udah diberesin udah rapi, minta tolong kalau nanti udah beres masak diberesin lagi. Dan kata Pak suami itu tuh mangut aja ya teman-teman, iya katanya. Tapi kalau iyanya itu saya lihat ya seperti itulah ya teman-teman, masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu tuh bumbu-bumbu di rumah tangga ya teman-teman, karena kalau nggak ada bumbu di rumah tangga rasanya yang pasti hambar banget. Nah ini tuh saya nyuci beberapa perabotan ya teman-teman, biar nggak numpuk, biar enakan aja gitu ya. Setiap paginya itu nggak terlalu riuh dengan pekerjaan di rumah. Untuk saat ini tuh saya benar-benar gercep, tapi yang pastinya jarang banget direkam. Nah alhamdulillah untuk dapurnya sudah bersih teman-teman, masya Allah tabarakallah. Di sini tuh saya lanjut istirahat, lanjut bobo, dan saya mau lanjut untuk pagi harinya ya. Nah di sini tuh saya lanjut untuk pagi hari. Di sini saya mau ganti spray kasurnya abang-abangnya Dede Afiah ya teman-teman, karena masya Allah ini tuh udah kotor-kotor banget, banyak banget pulau-pulau indahnya gitu ya teman-teman, masya Allah. Dan wanginya pun semerbak banget ya, wangi bujang gitulah ya. Nah di sini karena udah nggak nyaman, langsung aja nih saya gercep untuk ganti spraynya gitu ya. Dan ini untuk sarung bantalnya warna-warni ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting mah bersih aja lah ya. Karena untuk spraynya ini tuh udah jadul banget, udah lama banget. Jadi untuk sarung bantalnya itu udah pada sobek-sobek, jadi dibuang gitu ya teman-teman. Dan untuk spraynya itu tuh masih ada. Jadi untuk sarung bantalnya nggak apa-apa lah ya, warna-warna pelangi seperti ini. Oke, untuk sarung bantalnya udah selesai semua saya ganti ya teman-teman, tinggal spraynya aja. Nih ini tuh kasur kapuk, masya Allah awet banget lah ya pokoknya. Dan ini tuh pengen banget saya ganti dengan spring bed. Tapi sebelum kasur saya tuh pengen banget ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, pengen punya kamar satu lagi ya teman-teman, atau 2 lagi ya, mudah-mudahan diijabah sama Allah.
Yang pastinya itu saya pengen mentingin dulu kamar-kamarnya buat abang-abangnya Dede Afiah ya teman-teman, karena kan mereka udah mulai besar gitu ya. Jadi untuk saat ini tuh abang-abangnya Dede Afiah pengennya misah bobonya gitu ya teman-teman, jadi nggak mau berkongsi dulu. Tapi untuk saat ini mereka masih maulah berkongsi karena kan nggak ada tempat tidur lagi ya. Kamar tidur yang satunya lagi ditempatin saya dan kamar yang ini ditempatin mereka. Mudah-mudahan kedepannya bismillah aja ya teman-teman. Oke, di sini tuh ya walaupun siang hari tapi alhamdulillah untuk jemuran pakaian udah kering ya teman-teman, karena yang pastinya itu kalau dicuci di mesin cuci dan pakai pengering gitu, apalagi cuacanya yang cetar membahana seperti ini tuh mudah kering banget ya teman-teman. Nah, dan untuk Dede Afiah dia itu lagi dipegang sama abangnya ya teman-teman, dan ini tuh habis zuhur lah ya saya tuh ambil jemuran seperti ini, karena kalau udah kering teh sayang banget ya, kalau agak sore teh suka dingin gitu teman-teman. Jadi mumpung Dede Afiah ada yang pegang ya teman-teman, saya gercep aja untuk ambil pakaian-pakaian, karena kalau udah kering mah sayang banget lah ya pokoknya kalau ditunda-tunda. Dan untuk saat ini Dede Afiah itu susah banget untuk main sendiri ya teman-teman, gak mau ditinggal, pengennya itu ditemenin terus gitu ya. Jadi masya Allah banget ya untuk saat ini tuh nyuri-nyuri waktu untuk beberes, bener-bener perjuangan banget lah ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, sekarang itu Dede Afiah pengennya itu main terus ya teman-teman ya, walaupun gak digendong kayak gimana-gimana, misalnya duduk di pangkuan itu pengennya dia itu celingak-celinguk gitu ya, lihat sana lihat sini, baru deh dia mah anteng ya teman-teman. Dan mungkin untuk saat ini Dede Afiah kan udah mulai besar ya, udah mulai 4 bulan gitu, jadi kalau main tuh pengennya ngobrol terus, kalau pengen main tuh ditemenin terus, jadi gak seperti kemarin-kemarin itu tuh bisa ditinggal walaupun dia sendiri ya teman-teman. Tapi untuk saat ini enggak, jadi pengennya itu dia mah ada temennya gitu ya, walaupun dia lagi tiduran atau kayak gimana gitu ya. Ya untuk saat ini tuh agak susah, tapi mudah-mudahan walaupun agak susah Dede Afiahnya untuk ditinggal sendiri, bismillah aja, mudah-mudahan tetap konsisten untuk konten ya teman-teman, mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Oke teman-teman, untuk saat ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.